Ya, karya seniman Yogyakarta, grup Taring Padi disensor di pameran Jerman dituduh menghina Yahudi Israel. Ya, ini yang pakai bahasa Indonesia. Tentu akan ini ya membela orang Indonesia sendiri. Ini ditutup kain hitam ya. Ini karya seninya ini ditutup kain hitam karena dianggap menghina. Sebutnya bukan menghina ya, tapi menyebarkan kebencian. Kalau dalam bahasa aslinya itu menyebarkan kebencian. Ya, sebuah karya seni rupa milik sekelompok seniman Taring Padi asal Yogyakarta disensor dari pameran seni bergengsi di Kassel, Jerman. Pasalnya seniman Taring Padi dituduh memuat unsur antisemit, bukannya menghina ya, tapi menyebarkan kebencian kepada Yahudi dalam karya judul Keadilan Rakyat. Dokumenta 15 sebagai pihak penyelenggara pameran mengambil tindakan terhadap karya seni rupa, yaitu menutup instalasi yang dituduh bernada antisemit dengan kain hitam. Ya, menurut Sabine Schorman, selaku Dewan Pengawas Dokumenta, mengatakan setiap penggambaran antisemit tidak mendapat tempat di Jerman, termasuk instalasi seni rupa milik Taring Padi. Gagah-gagahan juga ya, belagu juga mentang-mentang di Indonesia kalian bisa hina-hina Yahudi, bisa maki-maki Yahudi, kalian mau ke Eropa mau ikut yang sama. Anda pikir orang-orang Islam yang datang dari sana ke sini ngapain? Ngemis saudara, minta perlindungan. Nggak berani mereka hina-hina Yahudi. Ya, diketahui Taring Padi membuat instalasi seni rupa berupa sosok seorang prajurit dengan wajah babi dengan mengenakan syal dengan bintang Daud dan helm bertuliskan kata Mossad. Kurang ajar ya, jahat sekali ya, jahat sekali ini orang ya. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara berpikir Anda orang Indonesia ya. Seorang prajurit dengan wajah babi dengan mengenakan syal bintang Daud bertuliskan Mossad. Ya, berani sekali ya Anda ya, orang Indonesia itu ya. Kalau saya nggak ngerti, sampai speechless ya waktu saya baca itu ya. Orang-orang Indonesia ini bikin malu. Dulu siapa itu Syahrini ya? Syahrini dulu ya masuk ke Museum Holocaust. Saya nggak tahu cara berpikir kalian orang Indonesia ya, dengan menghina, dengan menyebarkan kebencian kepada orang Yahudi ini ya. Tapi memang diajarkan dalam Al-Quran kan, ya. Al-Quran mengajarkan bunuh Yahudi dimanapun mereka berada kan. Orang-orang Islam nggak ada yang bisa jawab tuh kalau begitu saya tunjukkan itu hadisnya itu kan, untuk suruh bunuh orang Yahudi itu. Ya. Nah, dalam gambar itu terlihat seperti Yahudi Ortodoks memiliki mata merah dengan simbol Waffen SS. Gila ya, kurang ajar sekali ya, bangsat sekali ini orang nih ya. Entah apa yang dalam pikirannya ini benar-benar dipenuhi dengan roh Muhammad ini orang ini ya. Kenapa bisa benci sedemikian bencinya kepada orang Yahudi? Ngeri ya. Salah apa orang Yahudi sama orang ini? Ya kan? Dia pikir dia bisa ngacak-ngacak Eropa, ngacak-ngacak Jerman dengan kebencian yang dia miliki ini. Enggak ya, anak aja orang Jerman lebih waras dari Anda, makanya orang Indonesia kere. Kenapa? Karena orang di Indonesia tuh nggak tahu diri, saudara. Orang-orang Islam Indonesia ini nggak tahu diri. Orang-orang Islam di Indonesia ini ya udah kere tapi ngerasanya paling hebat sedunia, ya kan? Ini nggak bisa diteror ya. Coba prajurit dengan wajah babi mengenakan syal bintang Daud, helm bertuliskan kata Mossad. Mau sok-sokan dia mau adu nyali di sini ya. Gila ya. Nah ini benar nih ya. Pantesan Tesla nggak mau. Pantesan Tesla nggak mau ke Indonesia. Iya. Salah satunya karena ada orang-orang seperti ini nih, orang-orang kurang ajar begini. Dan dibiarkan. Saya nggak tahu ya, responnya Duta Besar Indonesia harusnya malu ya. Harusnya malu sekali. Kalian Indonesia harusnya malu sekali ya. Ada orang macam begini. Saya saja sering mengkritik Islam, tapi saya nggak pernah, saya tidak pernah menggambarkan nabinya orang Islam itu dengan yang tidak baik ya.
bakar Quran apa segala macam. Ini orang sakit jiwa yang begini nih ya. Ini sakit jiwa, memalukan benar ya. Terus ada yang bilang stop Islamofobia. Loh, mau stop gimana? Kalian sendiri yang bikin kok. Ini kan yang lakukan juga orang Islam juga. Orang Islam yang bikin kok. Ya kan? Ini hadisnya nih. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan perang melawan Yahudi hingga batu berkata, hai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Ya, Sahih Muslim 5261. Terima kasih ya nih ya. Tadi mau saya carikan tapi udah ditampilkan sama dia nih ya. Edan ya. Rusak lah. Ya. Bagaimana Indonesia nggak rusak, saudara? Dihina rakyatnya sendiri. Pak Paulus juga menghina Islam. Oh enggak, saya nggak menghina Islam. Saya mengkritik Islam habis-habisan. Beda. Kalau ini penghinaan tadi, kebencian. Apakah saya suruh Anda untuk benci sama orang Islam? Nggak pernah. Tidak pernah ada statement saya untuk Anda membenci Islam. Serang Islam enggak, saya menyerang Gilbert juga, saya menyerang gereja juga. Mengadu domba Islam dengan Kristen, mana ada. Kalau si Julius itu mengadu domba. Semua orang diadu domba, diadu sama dia, goblok itu. Ya orang-orang yang mau diadu di sarangnya Julius itu goblok. Cina Medan pengkhianat itu. Kalau saya nggak pernah ngadu orang di sini. Tarung orang gitu ya, nggak pernah. Ya kan, nggak pernah. Saya mengkritik Gilbert, saya mengkritik Liberia, saya mengkritik gereja-gereja hedonis. Ya kan? Saya juga mengkritik Islam. Tapi saya tidak mengadukan orang Kristen, tak adu dengan orang Kristen. Enggak ada. Kalau saya ada begitu, Pak Tobing sama Pak Laksamana pun tuh nggak bakal mau. Kemarin Pak Laksamana tuh demi Pulau Sangir pun sudah 2 kali ya tampil di tempat kita. Kalau memang saya ingin memecah belah Indonesia, Pak Laksamana pun tuh tidak mau jadi pembicara di sini bicara masalah Papua. Memang dia orang goblok. Ya kan? Nah, kalau Julius itu memang Cina Medan pengkhianat, busuk di hatinya. Dan Anda orang-orang Kristen yang mau masuk sana itu ya mungkin hatimu juga nggak beda busuknya dengan si Julius. Anda mencari kebenaran, ya Anda mencari pembelaan, bukan mencari pembelaan dari Tuhan Yesus, Anda mencari pembelaan dari Julius. Goblok Anda mau dikentutin sama Julius. Ya, kalian goblok ya mau dikentutin sama Julius ya. Goblok juga sih, Luga Tambunan bareng goblok juga itu orang satu itu ya. Si Lugaon Tambunan itu orang goblok juga dia. Mau jadi anjingnya Julius tuh, si Lugaon Tambunan itu goblok. Termasuk si pendeta Esther sama siapa itu. Pokoknya siapapun yang pernah masuk ke tempatnya itu goblok semua itu. Mau diadu domba begitu. Tolol, orang Kristen tolol itu yang mau begitu. Coba belajar sama saya. Ya kan? Kenapa Anda mencari pembelaan dari Julius? Karena orang Kristen tahu kamu salah. Makanya nggak mau mereka untuk nayangkan kamu. Ya, termasuk ceker babi, kapal oleng ya kan. Orang yang Kristen tahu kamu salah, maka mereka nggak mau. Kamu kan sudah lobby kemana-mana, orang Kristen nggak ada yang mau untuk nyerang saya. Nah, nasibnya nanti kayak Rudi Yohanes, kamu berani nyerang saya, habis tewas kandas kamu ke channelnya. Kayak siapa itu Muri Wali. Nasibnya sama, kamu berani nyerang saya, kandas tewas, kamu buktikan kalau saya salah. Anda berani nyerang saya, kandas pokoknya channelmu itu. Sudah ada ini. Saya Fudin itu dari berapa itu sampai hampir kandas. Sekarang udah nggak berani nyerang saya. Diomongin sama orang-orang lain, kamu nyerang lagi? Enggak, kamu pulang aja ke Indonesia. Kamu berani nyerang ke Paulus, pulang aja ke Indonesia. Saya nggak pernah nyerang dia, saya bela-belain dia, malah dia nyerang saya, fitnah saya. Ya kan? Artinya kalau Anda ya sudah tahu, kenapa channel Islam tidak berani menyerang? Karena saya benar, channel Kristen itu nggak berani. Mengkritik boleh saja, tapi begitu menyerang, artinya Anda kudu tahu diri, berarti Anda salah. Ya kan? Berarti Anda salah. Nah, kalau Anda sudah tahu salah, Anda nyerang saya, terus malah ke orang Islam, Anda namanya tolol. Ya kan? Bukannya introspeksi, malah ikutannya itu tolol. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu kenyataan ya, fakta yang berbeda juga menunjukkan Rudi Yohanes nyerang saya tiap hari ya. Habis channelnya kan Rudi Yohanes itu kan. Si Muri Wali tiap hari busuk-busukan saya habis. Nah, ini Pak Mangapul Sagala malah sekarang tambah ini ya. Pak Mangapul Sagala ini malah tambah banyak viewernya ini sekarang Pak Mangapul. Ya malah sekarang pinter ya Pak Mangapul Sagala ini.
Pak Tobing kita sekarang ada di sana kan, mendukung Pak Mangapul juga kan. Tapi memang waktu itu kita ada pembicaraan ya, karena memang kita mau meminta STT membuka diri ya, STT Trinity membuka diri dan meminta secara formal ya, secara resmi Pak Tobing untuk menjadi guru Pancasila di sana. Dan kita nanti dari Pak Mangapul nanti saya berharap STT lain juga termasuk pesantren-pesantren. Nah, Gus Nuril sudah ya, sudah membuka diri. Di Pak Putih mana nih Pak Putih ya? Pak Putih, masih di sini nggak nih Pak Putih nih? Saya pengen tahu nih kabarnya yang pesantrennya Gus Nuril ini, karena kita mau biayai ya. Kita mau biayai untuk ongkosnya semuanya nih. Ongkos jalannya, penginapannya, makannya, termasuk orang kerja kan Pak Topik kan juga mesti dibayar. Nah, ini mesti dari Galarua ini. Nah, makanya ayo saudara, mulai ya terus untuk Pancasila, semua uang-uang yang ada di sini tidak akan sia-sia saudara. Semuanya dapat tanggung jawabannya. Tapi balik lagi ya saudara, kalau kita melihat tadi ya, betapa tololnya orang-orang Islam ini ya, dia bikin instalasi seni rupa prajurit yang tadi ya pakai babi, wajah babi, mengenakan syal. Anda nggak mau, Anda sendiri orang Islam tidak boleh Muhammad digambarin pakai babi. Tapi Anda menggambarkan orang lain seperti itu. Memang Anda bangsat kok, memang kalian orang-orang Islam Indonesia ini memang bangsat semua kok. Ya kan? Anda maunya menganiaya orang, Anda maunya menghina-hina orang, ketika kita senggol dikit aja udah meker-meker kayak naga lahiran. Ya kan? Kayak naga punya anak, kayak punya telur, bertelur. Ya kan? Emang brengsek kok Anda kok. Nah itu ya. Ini sepele ya. Wah gaduh sekali. Ini heboh sudah bikin malu sudah. Dan kalau duta besar Indonesia yang di Jerman nggak malu, wah memang nggak punya titik, kamu nggak punya kemaluan kamu Pak Ugro. Ya nggak punya titik berarti kan, nggak malu. Harusnya malu ya, harusnya malu. Kenapa nggak malu ya? Ya itu karena nggak punya titik. Saya nggak tahu ya. Memang ini, nah ini loh, ini yang mempermalukan Indonesia. Kalau saya, oh enggak, saya berjasa bagi Indonesia. Saya ini berjasa bagi Indonesia, saudara. Bukan mempermalukan Indonesia saya ini. Ya, nanti lihat ini gebrakan saya belum keluar ya yang kedua ya. Saya bikin gebrakan karena kemarin udah mau saya bikin gebrakan, tapi tiba-tiba reda semua ya. Saya nggak boleh dong. Saya kan sudah bilang ya kan. Makanya saya belum bikin gebrakan lagi nih. Makanya orang-orang pada nanya Pak kurang menggubrak. Loh, bukan, saya mesti style kendo. Kalau sudah jalan, sudah mulai jalan kita gubrak-gubrak terus ya orangnya juga jangan. Kalau diem lagi ya kita gubrak lagi. Nah, ini sekarang kita lihat ini ya. Ini yang namanya bikin malu orang Indonesia nih. Saya bikin malu orang Indonesia? Enggak. Pendeta-pendeta itu salut sama saya, ini orang Indonesia pertama yang berani teriak-teriak di jalan memberitakan Injil nih. Saya, saudara. Ya kan? Dan akhirnya mereka mengikuti teladan saya, ikut-ikutan sekarang ya. Pastor Fred itu segala macamnya di Jerman. Ikut-ikutan mereka. Wah, kita saling ini ya, saling manas-manasin yang positif maksudnya ya. Mereka terinspirasi justru. Mereka tahu saya tidak anti-Islam. Karena saya punya banyak teman orang Islam. Saya anti khilafah. Ya. Ya, yang gini-gini ini nih cikal bakal khilafah nih. Nada-nada begini nada-nada khilafah semua. Kalau saya gini tak tangkap saudara. Kalau saya jadi polisinya tak tangkap, tak sel dulu. Kurang ajar kamu bikin malu Indonesia kamu. Bikin malu Indonesia yang begini. Malah saya dikejar-kejar. Ini orang ini bikin malu Indonesia saudara. Wah kalau saya jadi Pak Jokowi tak copot itu Groseno itu. Tak copot saudara. Goblok kamu Groseno. Goblok kamu. Orang begini bisa lolos. Masuk ke Jerman. Bikin malu kamu. Kurang ajar kamu. Ya. Yang aslinya yang dari Jerman ini ya.
Documenta itu nama event organizer-nya atau nama organisasinya yang mengadakan pameran di Kassel ya. Kassel itu di Jerman. Kotanya namanya Kassel di Jerman. Ya. Nah, Documenta itu ya menutupi ya, mengerudungi ya anti-Jewish, lukisan anti-Jewish ya, anti-Yahudi. Dikerudungi itu pakai kain hitam itu ya. Ada banyak kritikan yang luar biasa. Dia bilang nih ya, das Tag kritisierte Banner des Indonesischen Künstler Kollektiv Staring Padi wurde in Kassel am Montagabend abgedeckt. Ya, itu ada karena dikritik sama orang banyak, maka kreatif hasil koleksi dari seniman Indonesia yang namanya Taring Padi itu ditutupin di yang Kassel pada hari Senin pagi, tanggal 21 Juni ya, saudara. Anda lihat ya, ini gambarnya nih, memalukan sekali ya, memalukan sekali itu. Ya kalau Anda nggak malu ya saya juga bingung ya. Kalau saya mah malu kalau deket-deket itu nggak mau ngaku. Memang orang Indonesia itu rasis ya. Orang Indonesia itu rasis. Ya itu karena ajarannya ini tadi ya, bunuhlah orang Yahudi itu. Ya. Ya, nach der deutschen Antisemitismuskritik. Setelah dikritik, sudah dibahas tadi. The reason, alasannya apa? The Begründung, alasannya adalah karena koleksi itu ya lihat ya, ada kata-katanya nih, ini ada kata-kata yang bagus nih ya. Pekerjaan kita menjawab pekerjaan kita ini tidak menggambarkan sebuah populasi di grup dengan cara yang negatif. Goblok benar ya. Udah jelas-jelasan dia menggambarkan tentara Yahudi mukanya babi pakai syal Mossad. Tapi dia ngomong ya, unsur Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Wah, kita tidak menggambarkan kelompok tertentu dengan cara yang negatif loh. Digambar tentara Yahudi mukanya babi pakai bintang Daud sama Mossad, itu anda ini orang nggak waras benar ya, orang Indonesia ya. Ya. Kayak Muhammad ya, saya bilangin cabul pada nggak terima ya. Padahal isinya 23, kalau nggak cabul apa? Pada nggak terima kan? Tapi kan Muhammad kan cabul, isinya 23 tertulis di hadis dan di Quran kan? Nggak terima dibilangin cabul ya. Goblok juga nih orang Indonesia nih ya. Orang Islam ini gobloknya minta ampun. Sak wapresnya, sak menterinya goblok tolol minta ampun. Ya kan? Terus saya bilangin Muhammad sesat. Loh, saya katanya Tuhan Yesus tuh Muhammad sesat. Oh, bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Kamu sesat, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Muhammad kan ributnya kawin terus kan di surga kan. Nah, kan sesat kan. Nah ini nih, ya. Unsur Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen. Jerman Tegal ya. Wah, nggak ada tujuannya. Nyata-nyatanya kamu bikin tentara Yahudi mukanya babi, pakai syalnya bintang Daud sama Mossad kok. Ya kan? Wah, ini Anda kalau enggak malu jadi orang Indonesia mah tolol ya. Yang kejadian begini juga Syahrini ya. Syahrini, nah ini saya tunjukkan ya. Saya nggak tahu bagaimana tololnya cara orang-orang Islam berpikir ya. Ya. Tetapi bagaimana juga sudah jelas ya. Nah, makanya itu saya bilang ya, ini Bild ini adalah media yang cukup ternama di Jerman. Die Abbildungen auf dem Bild von Taring Padi sind jedoch klar antisemitis. Udah jelas itu, udah kelar bahwa gambar yang dituliskan oleh si Taring Padi ini udah jelas antisemit, kebencian terhadap orang Yahudi. Masih itu tadi otaknya di mana ya? Otaknya dititit sama di pantat sih ya orang-orang Islam Indonesia ini ya.
Saya nggak ngerti ya, bagaimana orang nggak jadi Islamofobia coba kalau ketemu orang kayak gitu dan orang ini lolos lagi. Baik ya orang Jerman ya, coba dari tembak mati ya. Itu yang guru tuh, yang guru yang di Samuel Paty itu yang di Prancis dibunuh ya, digorok sama orang Islam ya. Coba ada nggak orang itu dibunuh? Enggak ya. Padahal sudah bikin jahatnya ya, dia memfitnah ya, menghina, nggak dibunuh kan? Samuel Paty dibunuh itu. Saya darahnya dihalalkan. Beda ya orang Islam ini memang saya nggak ngerti gimana nggak Islamofobia ya. Dan nggak dipenjara juga orang ini kok. Iya kan? Cuma diusir aja kan? Dibatalin saja. Kebebasan bicara Pak Loh iya, tapi jangan anti sama orang. Kamu menyebarkan kebencian, itu namanya menyebarkan kebencian. Kalau saya menyebarkan kebencian orang Islam, enggak. Saya suruh Anda kasih makan orang Islam loh, bukan membenci orang Islam. Mana ada saya suruh, yuk bunuh orang Islam. Yuk bakar Masjid Istiqlal. Enggak pernah saya nyuruh Anda bakar Masjid Istiqlal. Saya menyorok-nyorok, yuk bakar Istiqlal. Enggak pernah kan. Saya suruh Anda apa? Kasih makan. Jangan pakai atribut Kristen, supaya mereka tahu. Ya, kasih makan saja. Atributnya Pancasila saja. Ya kan? Atributnya Pancasila. Enggak boleh kamu pakai atribut agama bagi makanan itu. Atau ping enggak setuju. Nah, enggak, memang harus begitu. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Ya. Ngeri ya. Nah, ini ya. Bagian dari gambar yang menggambarkan orang Yahudi sebagai ada lagi ya, sebagai binatang dengan gigi Dracula, ya, dia bilang sebagai gambar dengan gigi Dracula, dan ada simbol SS ya di topinya dengan pesan Israel adalah benar-benar apa namanya pasangan iblis yang jahat ya. Dan di gambar lain digambarkan dengan babi dan bintang Daud dan dengan inskripsi Mossad di kepalanya. Jelas ya bahwa ada tradisi untuk tradisi Islam ya. Ini ngomongnya bahasanya halus ya. Di sini bahasanya halus nih ya. Lihat ini ya. Ini jelas ya, sepenuhnya jelas. Ya, di sini tradisi Middle Earth, tradisi dari Timur Tengah, tradisi orang-orang Arab itu, ya, menggambarkan Yahudi itu sebagai babi, saudara. Ya, kurang ajar sekali ya. Tradisi kalian orang Islam itu menggambarkan Yahudi sebagai babi. Jahat sekali loh kalian loh. Bangsat sekali ya. Memang Muhammad ini babi bener ya. Muhammad ini memang babi bener ini ya. Ajaran babi bener ini Muhammad ini. Ya kan? Ajaran babi kan namanya kan. Anda mau bilang apa? Ya kan? Ya kan? Wah ngeri saudara. Ya. Ini gambarnya nih. Ini ternyata ada yang ini ya. Ada yang gambarnya masih utuh nih ya. Ini gambar aslinya, saudara. Anda lihat ya. Ada orang Kristen disambut begini ya. Gambar-gambar salib begini loh. Ini kan. Ini Draculanya. Jahat sekali ya, saudara ya. Bawa salib, bawa sorry ya, enggak ini. Sorry, ini ketutup ya. Sebentar. Tuh ya, gambarnya tuh ya. Tuh gambarnya tuh. Jahat sekali ya, saudara ya. Dia menggambarkan begitu ya. Kasih babi, kasih gambar Mossad, bintang Daud.
Karena memang Islam itu menggambarkan sebagai babi ya, orang Yahudi itu dianggap babi bagi mereka ya. Ini sekali saudara, gambar yang lengkapnya nih. Jahat sekali mereka ini, aduh saya sampai gedek-gedek gitu ya. Jahat sekali gambarnya, ini gambar lengkapnya supaya Anda ngerti ya. Betapa bencinya ya, kenapa kamu benci sekali ya? Emang kamu lebih baik daripada orang Yahudi, hai orang Indonesia. 3 juta orang dianggap PKI dibantai loh. Ya, 3 juta dianggap, 3 juta jiwa ya, dianggap PKI dibantai. Kemarin Gus Dur ya mengakuinya kan, 3 juta jiwa dianggap PKI dibantai. Edan ya, edan loh. Anda mau menghina orang Yahudi yang sudah jelas berjasa bagi seluruh dunia. Ya, dari zaman para nabi maupun sampai dengan hari ini orang Yahudi berjasa. Anda mau terus dibilangin mukanya muka babi, kan kurang ajar nih Muhammad ini ajaran ini memang kan. Ajaran bangsat juga ini kan. Memang ajaran bangsat kok ini Muhammad ini kan. Gambarin orang dengan babi. Bunuhlah kafir dimanapun berada. Kan kurang ajar nih ajaran laknat ini kan. Wah, di Alkitab ada, itu perjanjian lama sudah dibatalkan. Kan sudah dibilangin hukum Torah dan kitab Nabi dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Jadi kan hukum Torah telah dibatalkan. Sudah dibatalkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Anda jangan ngikut lagi. Udah dibatalkan, udah jelas dibatalkan kok. Nah, justru Anda pertanyaannya, Anda bagaimana mungkin ini loh, perangi orang Yahudi ini loh. Ini kan belum dibatalin ini. Siapa yang membatalin ini? Orang Islam. Ya kan? Nggak ada yang batalin, kan masih berlaku. Termasuk anggapan bahwa orang Yahudi ini babi kan. Kan kurang ajar kan. Bentar ya. Ngerti ya saudara ya? Bentar ya. Judulnya Sionis sebenarnya keturunan kera dan babi. Sionis sebenarnya keturunan kera dan babi. Ngeri saudara, ngeri. Kurang ajar ya saudara ya. Jahat sekali nih ya. Mana ya tadi ya. Katakanlah apakah aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasnya dari sisi Allah, yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah di antara mereka menjadikan kera dan babi, menyembah takut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat daripada jalan yang lurus. Ya. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera itu, Al-Quran percaya bahwa kera itu berasal dari orang Yahudi. Compong ya ini memang ya, ajaran compong ini memang. Ya, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.
Berapa kali itu udah ya? 3 kali ya? 3 kali ya. Nah, jadi kera itu berasal dari sebagian orang, asal usulnya kera itu adalah berasal dari orang Yahudi ini kalau menurut Islam ini ya. Ya dicukur jadi kuda-kuda menjadi kera dan babi. Ya, ngeri ya. Wah, ngeri dah, ngeri. Kita balik lagi ke sini aja deh. Ngeri ya. Coba mau bagaimana coba dengan cara begini. Syahrini ya, sekarang kita buka Syahrini. Syahrini menghina situs kekejaman Nazi Jerman. Syahrini ya, Holocaust dan tempat kontroversi tak pernah selesai. Ya, nah, ini dia foto-fotoan di memorial untuk umat Yahudi Eropa dibantai di Berlin, dimulai dibangun tahun 2003. Lalu Syahrini ngomong, bagus ya di tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu. Nah, katanya penyanyi Syahrini. Ini orang pendidikannya memang rendah sekali ya. Ya. Melalui akun Instagram saat dia merekam video 10 detik memorial Holocaust di Berlin. Ya. Memorial Holocaust atau Memorial to the Murdered Jews of Europe yang terletak di Berlin adalah monumen dibangun untuk memperingati terbunuhnya sekitar 6 juta Yahudi di Eropa akibat kekejaman Nazi. Ya, Surem Syahrini sebenarnya tahu nggak sih siapa Hitler? Dia emang nggak cari tahu dulu apa Holocaust, Memorial itu tempat apa. Asli nggak lucu banget ya ngomong bagus ya tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu. Kalian baca cibiran dan makin warga Jerman. Ya. Syahrini in Berlin. Ist es nicht schon hier? Gila ya. Syahrini postet ein Video, in dem sie sagt, ist es nicht schon hier? Das ist der Ort, an dem Hitler die Morde beging. Dan ya. Wah, komentarnya caci maki semua itu ya. Mana nih komentarnya kita cari nih. Oh, nggak hilang yang atau di mana ya. Dan di kelamaan deh. Tapi edan ya. Edan loh. Saya nggak ngerti ya bagaimana cara berpikirnya kalian orang Indonesia. Rasis banget orang Islam Indonesia ini. Rasis ya, amat sangat rasis. Kan kita bahas yang sehari ini nih kan. Artinya maksudnya nggak kapok gitu ya. Iya Pak. Ini kan tahun kemarin kita bahas tuh, ramai kan waktu itu kan. Tahun kemarin itu, nggak tahun kemarin. Iya tahun kemarin bener kan? Atau 2 tahun yang lalu ya. Kita bahas yang sehari ini tahun berapa nih? 2018. Kok 2018 sih? Tapi kita bahasnya waktu itu 2 tahun yang lalu berarti ya. 2 tahun yang lalu kita bahasnya ya. Ini kan. Foto-foto all aksi Syahrini kerjaan karena bersuah foto di Berlin. Tapi 2018, bulan apa ini? Maret 2018. 2018 kan saya baru nyampe ya. Ya, norma setempat melarang tindakan. Oh iya, ini contoh ya. Di Jerman ini, kalau Anda lagi berdiri bercanda, nggak boleh terus Anda Heil Hitler begitu ya. Yang memperagakan seperti itu tuh Anda nggak boleh. Itu Anda bisa ditangkap. Atau bisa dikepret gitu ya, di jalan bisa dikepret itu. Tapi orang Jerman nggak seneng. Anda dulu sampai bilang Heil Hitler begitu ya. Di pinggir jalan begitu, sampai menirukan film-film itu gitu ya. Mereka nggak senang, itu Anda sedang mocking orang Jerman namanya. Yang begitu loh. Nah itu kan kenapa hal seperti itu nggak, itu kan saking menyakitkan hati mereka peristiwa itu. Baik orang Jermannya juga merasa sakit hati karena sebagian besar orang Jerman tidak setuju, banyak pendeta-pendeta yang dipenjara gara-gara tindakannya Hitler. Ya. Dan sampai dipenjara waktu di kerangkeng itu dia diarak ya, kepalanya di atasnya kerangkeng begitu. Terus dia diarak keliling kota. Pendeta-pendeta yang menentang Hitler itu diarak loh sama Hitler itu. Sehingga pada takut.
Nah, tetapi sebenarnya tindakan Nazi itu banyak yang tidak suka. Terbukti dari banyaknya orang Jerman yang akhirnya membantu menyembunyikan orang Yahudi menyelundupkan keluar dari Jerman. Termasuk yang di Belanda. Makanya banyak orang Belanda, orang Perancis, orang Polandia yang akhirnya menikah sama orang Yahudi. Ya kan? Orang Yahudinya menikah karena asalnya kan mereka sembunyi di rumahnya. Lalu akhirnya yaitu karena sembunyi lama-lama ya kejadian juga kan. Olala bebe kan. Tetapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang Jerman sendiri pun tidak benci orang Yahudi. Dia pikir karena dia mau membangkitkan neonazi di sana, si Taring Padi ini. Dia mau membangkitkan neonazi di sana kan kurang ajar kan. Jahat sekali kan. Ya, ada yang menuduh katanya Hitler Kristen itu ya. Nah, ini kita mulai dari sumber aslinya nih ya. Ini bukan dari Mein Kampf ya, saya bacanya tapi dari wiki ya. Dari Wikipedia tentang Hitler ini ya, tentang Hitler. Ya, Anda bisa Anda sendiri ya. Panjang banget sih ini. Nah, itu ya Adolf Hitler. Ya. Hitler memang lahirnya dari orang Katolik ya. Tetapi kalau Anda lihat dia itu ya dia itu tidak percaya kepada Tuhan ya, yang sesuai dengan Christian etik itu tadi ya, karena nggak sesuai dengan ideologinya dia ternyata lebih senang kalau Jerman ya, Hitler believe, dia percaya bahwa agama orang Jerman itu, agama orang Jepang dan agama orang Islam ya lebih cocok untuk jadi agamanya orang Jerman daripada orang Kristen. Ya, karena apa? Karena orang Kristen kan disuruh mengasihi kan, ya kan, disuruh mengasihi, mengampuni kan. Itu tadi contohnya tuh waktu Natalan perang, mereka salam-salaman, marah Hitlernya nggak mau, bunuh-bunuhan, Allahu Akbar, pokoknya kayak gitu kan. Nah itu, ya makanya dia lebih senang. Jadi memang genosida orang Yahudi itu memang atas permintaan dari Palestina. Waktu itu kita udah ngomong, kemudian Benyamin Netanyahu itu kemudian mengkonfirmasi ya, ngasih tahu juga ya. Nah, dan dia sendiri dia menolak ya. Dia menolak, he was not a Catholic and he Jerman Kristen. Apa Jerman Kristen maksudnya? Jerman Kristen itu maksudnya Jesus Aryan itu loh, yang suruh bunuh Yahudi itu loh. Nggak ada ya, who fought against Jewish. Nggak ada ya, orang Kristen suruh merangi Yahudi. Malah kita suruh mendoakan orang-orang Yahudi loh. Artinya dari mana ide ini ya, disuruh memerangi Yahudi ini, dari mana ide ini? Ide ini dari hadis yang tadi, perangi orang Yahudi. Bunuh orang Yahudi dimanapun. Suruh perangi orang Yahudi. Idenya dari mana? Dari Islam. Ya. Idenya dari situ. Ya. Tadi ada yang ngomong di YouTube, kita menjawab itu. Kita kalau ngomong itu ada buktinya ya. Oke. Karena sudah 11:30, kita cukup